Bab ke-129. Di bawah awan gelap, di tengah tempat latihan militer. Hujan panah lebat menyelimuti Sui, ujungnya yang tajam membelah udara. Suara itu seperti gelombang pasang, dan itu bergema di seluruh langit dan bumi. Ekspresi penonton yang tak terhitung jumlahnya berubah. Jangankan seniman bela diri biasa, bahkan Grandmaster Marshal Dao yang perkasa umumnya tidak mau melawan pasukan elit bersenjata. Bagaimanapun, 4 alam Marshal Dao masih dalam batas kematian. Sekuat Grandmaster, mereka masih daging dan darah. Tapi Sui tidak begitu banyak mengubah arah. Dia hanya berjalan langsung menuju peron yang diduduki Qin Wenyuan. Saat dia berjalan ke depan, pakaiannya berdesir tertiup angin. Di bawah tatapan orang banyak yang tidak percaya, anak panah yang tak terhitung jumlahnya menyelinap melewatinya, semuanya hilang darinya. Mereka tidak begitu banyak menggaruk dia. Kemudian, dia dengan santai mengangkat dan mengayunkan Guiding Mysteries. Dentang-dentang-dentang. Serangkaian ledakan yang tajam dan terkonsentrasi terdengar. Anak panah yang tidak bisa dia hindari terbelah seperti parang kertas bahkan sebelum mereka mendekatinya dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Ketika mereka melihat ini, para petinggi yang berkumpul merasa bingung dan terikat lidah. Dia baru saja berjalan lurus melewati hujan panah tanpa cedera sedikit pun. Tentu saja mereka tercengang. Ketika para prajurit melihat bahwa panah saja tidak dapat melukai Sui, teriakan ledakan bergema di seluruh lapangan. Mengenakan biaya! Sekelompok penjaga dengan baju besi berat, masing-masing membawa tombak atau tombak, menyerbu ke arah Sui seperti banjir besi. Ada ratusan bahkan ribuan dari mereka, semuanya dalam formasi ketat, seperti hutan tombak. Ini adalah tentara elit dari pemerintah prefektur. Semuanya terlatih dan terbiasa berperang. Bahkan Grandmaster Marshal Dao akan menderita luka parah jika mereka mengelilinginya, dan itu dengan asumsi dia bahkan berhasil keluar hidup-hidup. Mereka adalah salah satu kartu teruf Qin Wenyuan. Dia menggunakan kekuatan militer, taktik gelombang manusia. Bahkan jika ini gagal membunuh Sui, setidaknya itu akan membuatnya lelah. Sui berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening. Dia tidak takut, tapi dia merasa itu agak menjengkelkan. Mungkin ini yang akan dirasakan harimau jika melihat segerombolan tikus melompat ke arahnya. Dentang. Sui menarik napas dalam-dalam, dan esensi sejatinya melonjak menjadi misteri pemandu. Dengung pedangnya bergema di seluruh langit. Bilahnya bersinar dengan kilau biru samar. Cahaya spiritual melonjak, membentuk prasasti aneh dan terdistorsi yang mengingatkan pada jimat, sebuah dekrit. Pertemuan mendalam. Mengumpulkan misteri surgawi dan membimbing kekuatan mereka. Atau secara sederhana, dia merebut kekuatan ciptaan untuk digunakannya sendiri. Membunuh! Raungan mengguncang langit, dan para prajurit lapis baja mengepung Sui di semua sisi. Baris demi baris tombak dan tombak menikam ke arah Sui. Ketika mereka melihat ini, banyak penonton hampir tidak bisa bernapas. Hati mereka gelisah. Tapi saat itulah Sui tiba-tiba mengangkat misteri pemandu dan meraih surga. Dia menarik, lalu memotong. Ledakan. Adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Awan pada di atas kepala meledak, dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bumi. Seolah-olah galaksi itu sendiri turun ke atasnya. Ketika mereka melihat ke atas, seolah-olah ada lubang di kubah surga. Itu seperti keajaiban. Ini! Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan para Grandmaster tampak terkejut, memotong awan dengan pedang. Apakah itu mungkin untuk manusia fana? Para prajurit yang menyerbu ke arah Sui juga tercengang, dan momentum mereka terhenti. Saat itulah tangan raksasa tak berbentuk itu seolah memandu hujan. Air menyelimuti pedang Sui, dan saat dia mengayunkan senjatanya, hujan pun ikut mengayunkannya. Saya memiliki pedang yang menarik galaksi, pedang yang membalikkan debu fana. Pada saat itu, sepertinya Sui benar-benar menggerakkan galaksi itu sendiri. Dia memiliki keagungan ilahi yang mengesankan. Itu seperti sihir abadi, mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Bahkan tubuhnya yang tinggi tiba-tiba tampak ilusi dan halus. Kebum! Ketika tebasannya mendarat, itu menyerupai hukuman ilahi. Itu mengenai semua penjaga lapis baja berat dalam jarak 100 kaki, lebih dari 100 orang secara total, menembus baju besi mereka semudah itu seperti terbuat dari kertas. Bahkan tubuh mereka meledak, darah dan daging beterbangan di udara. Anggota badan yang terputus bercampur dengan genangan darah, membentuk tumpukan yang tersebar di tanah. Para penjaga yang lebih jauh dari 100 kaki itu membeku ketakutan. Keberanian mereka langsung mengalah. Mereka yang berada di depan kawanan, setiap prajurit dalam jarak 100 kaki dari Sui, orang-orang yang hidup beberapa saat yang lalu. Sekarang hanyalah mayat-mayat yang berserakan dan sungai-sungai darah. Adegan berdarah ini mengguncang mereka sampai ke inti. Bahkan mereka yang menonton dari jauh merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka berteriak ketakutan. Betapa menakutkan!
Apakah itu mantra abadi? Pedangnya menembus awan, dan dia mengendalikan kekuatan hujan untuk membunuh musuhnya. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Hanya dewa duniawi legendaris yang harus memiliki keterampilan seperti itu. Seluruh tempat menjadi gempar. Zhang Jian, Yuan Wutong dan yang lainnya juga tercengang. Mereka pernah cukup beruntung untuk menyaksikan pembawaan immortal duniawi. Ketika mereka melihat ini, mereka semua langsung bertanya-tanya hal yang sama. Jangan bilang Sui ini adalah dewa duniawi yang menyembunyikan kultivasinya. Ekspresi Qin Wenyuan berubah secara dramatis. Kemungkinan itu juga terjadi padanya. Hatinya langsung terasa berat. Mundur! Sui berteriak, sedingin mungkin. Dia mengangkat pedangnya, dan tatapannya yang dalam menyapu area itu. Suara mendesing. Prajurit-prajurit lapis baja yang masih terlatih dengan baik terguncang, lalu lari ketakutan, berhamburan seperti binatang-binatang yang panik. Satu ayunan pedang membunuh lebih dari 100 orang. Siapa yang tidak akan ketakutan? Di mata para prajurit itu, Sui seperti makhluk abadi langsung dari sebuah legenda. Manusia biasa seperti mereka tidak bisa menghujat dia. Tidak ada yang berani mengolok-olok mereka. Dalam sepatu mereka, para penonton akan terlalu panik untuk menolak juga. Jika Anda memiliki cara lain yang Anda inginkan, silakan dan gunakan itu. Kata Sui, dia maju, sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Awan berkumpul di langit. Retakan yang dia potong melalui mereka tidak terlihat dimanapun. Tapi kekuatan tebasan itu masih tertanam dalam di hati semua orang. Jika kami menundukkan kepala dan tunduk, bisakah Anda menyelamatkan hidup kami? Kata Qin Wenyuan, suaranya serak. Di hadapan kemegahan ilahi Sui, dia akhirnya menyadari betapa menggelikannya kartu teruf yang dia siapkan. Dan Qin Fang sudah lama sangat ketakutan sehingga jiwanya praktis meninggalkan tubuhnya. Pahanya bergetar, dan dia sudah diambang kehancuran. Bagaimana menurutmu? Sui melangkah maju dan ke peron. Siluetnya yang tinggi dan ramping tampak terpisah dan acuh tak acuh. Dentang. Qin Wenyuan tidak membuang kata-kata lagi. Dia menarik pedang di pinggangnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat tenang dan serius. Keagungan seorang Grand Master terlihat sepenuhnya. Auranya berubah, sekarang dingin dan gagah, sama megahnya dengan gunung. Yang mengejutkan, dia tidak kalah dengan Mu Changtu. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba untuk saling menghancurkan. Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya. Dentang. Pedang Qi yang gigi berkilau seperti salju, melintas di udara saat meluncur ke arah Sui. Itu sengit seperti api, tak tertandingi dan lalim. Banyak yang merasakan sakit yang tajam dan menyengat di mata mereka. Bahkan Yuan Wutong dan Zhang Jian menyipitkan mata. Mereka menyadari bahwa Qin Wenyuan telah mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Ini adalah teknik pamungkasnya. Angin cepat dan pedang api membakar. Itu adalah seni bela diri tingkat atas, tingkat surga. Saat digunakan, kekuatan pedangnya secepat angin, sekuat dan sekuat api yang membakar. Itu perkasa dan despotik. Tapi Sui hanya menggelengkan kepalanya dan menggeser pergelangan tangannya. Dia menusuk dalam satu gerakan sederhana. Gerakannya alami, tanpa perkembangan apapun. Dentang. Dia memblokir pedang Qin Wenyuan. Itu tidak bisa maju bahkan 1 inci lebih jauh. Percikan tersebar saat tumbukan. Sui mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya, dan misteri pemandu meledak dengan cahaya dingin. Itu memblokir pedang dan menyelinap melewati pertahanan musuhnya. Memukul. Pedang samar-samar bersinar menembus dada Qin Wenyuan. Dia terhuyung-huyung, dan dampaknya memaksanya mundur. Dia hampir jatuh dari peron. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan cermin pelindung jantung. Kaca telah runtuh, dan pedang meninggalkan luka yang dalam di bagian belakang cermin. Jelas bahwa cermin pelindung jantung telah menyelamatkan hidup Qin Wenyuan. Namun meski begitu, banyak penonton tidak bisa menahan nafas. Pertempuran sengit Sui dengan Mu Changtu membuat mereka secara tidak sadar berasumsi bahwa, meskipun Sui mungkin bisa membunuh Qin Wenyuan, itu akan memakan waktu. Dia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Siapa yang mengira bahwa, hanya dalam satu serangan, dia hampir mengambil nyawa Qin Wenyuan? Bagaimana ini mungkin? Sepertinya Qin Wenyuan tidak bisa menahan kejutan. Dia berteriak dengan marah dan ketakutan. Dia tentu tidak menganggap dirinya kalah dengan Mu Changtu. Sui sepertinya melihat menembusnya. Dia mencemooh. Seorang Grand Master Martial Do belaka, itu saja. Apakah Anda bahkan layak menentang saya? Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyerang sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, itu adalah ayunan sederhana, tetapi Qin Wenyuan tidak punya tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia putus asa, seolah-olah dia terjebak dalam jaring yang tak terhindarkan. Qin Wenyuan meraung dan melambaikan pedangnya.
Dia jelas berniat untuk saling menghancurkan. Bahkan jika dia mati, dia ingin membawa Sui bersamanya. Tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, dan pedangnya terbang dari tangannya. Segera setelah itu, ujung pedang yang tajam menembus tenggorokannya, lalu keluar dari ujung yang lain. Splur! Darah menyembur dari lukanya. Kakak magang senior saya akan membalaskan dendam saya. Suara Qin Wenyuan lemah dan terhenti, dan melemah dengan setiap kata. Wajahnya dipenuhi dengan penderitaan, kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Sui melepaskan pedangnya dan berkata dengan sembrono. Selamat tinggal. Gedebuk. Qin Wenyuan jatuh dari peron, matanya masih terbuka lebar. Dia tidak menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. Seluruh pekarangan itu sunyi senyap. Zhang Jian adalah seorang Grand Master Martial Dao, tetapi bahkan dia merasa rambutnya berdiri. Rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Qin Wenyuan, sosok otoritas yang menjulang tinggi dari generasinya, seorang Grand Master yang pengaruhnya meluas ke seluruh 19 kota di prefektur Cloud River, telah meninggal di sini, begitu saja. Siapa yang tidak terkejut? Para petinggi lainnya yang hadir, tanpa kecuali bingung, ketakutan, dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ini jauh lebih menakutkan daripada kekalahan Mu Changtu. Murid-murid generasi muda, sementara itu, tercengang karena akalnya. Pikiran mereka benar-benar kosong. Apa yang mereka saksikan di sini hari ini seperti mitos atau legenda. Itu mengejutkan dan berdarah di luar kepercayaan. Bahkan Huang Qianjun dan Yuan Luoyu terdiam. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan tanpa kata. Buru-buru! Bunuh iblis itu! Cepat dan bunuh dia! Tiba-tiba, jeritan ketakutan terdengar. Qin Fang berlari menjauh. Dia tampak basah kuyup, panik, dan tidak terawat, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Sui menendang, jari-jari kakinya menyendok pedang Qin Wenyuan ke udara. Dia menangkapnya, lalu segera melemparkannya. Splur! Qin Fang berada puluhan kaki jauhnya ketika pedang itu menabraknya. Dia jatuh ke tanah, mati. Dari awal hingga akhir, tidak ada satupun petinggi pemerintah prefektur yang berani mencoba menyelamatkan putra gubernur. Ketika mereka melihat ini, banyak dari mereka yang hadir merasa hati mereka bergetar sekali lagi. Ketika Sui pertama kali mengatakan dia berencana untuk membunuh Qin Wenyuan dan putranya, banyak dari mereka tidak menganggapnya serius, juga tidak percaya dia benar-benar bisa melakukannya. Sekarang, mereka semua terdiam. Adakah orang lain yang memiliki skor untuk diselesaikan? Kata Sui datar dari atas peron. Tatapannya yang dingin menyapu lingkaran. Kata-katanya lembut dan nadanya ringan, tetapi mereka bergema di seluruh alun-alun untuk beberapa waktu. Tidak ada yang berani menjawab. Sui telah bertarung sendirian, namun dia sendirian mengalahkan Master Sekte Blue River Sword Manor, menyerbu ke dalam formasi 1000 pria bersenjata lengkap, dan membunuh gubernur prefektur dan putranya. Siapa yang akan membuang hidup mereka dengan menanggapi tantangannya? Sui sama sekali tidak terkejut karena tidak ada yang menjawab. Dia melirik ke langit, menyarungkan pedangnya, dan mengeluarkan payung kertas minyak. Begitu dia membukanya di atas kepalanya. Lapisan awan yang tebal telah menyebabkan hujan cukup lama. Hujan turun di ember. Entah bagaimana, hujan deras tampak seperti akhir yang sempurna. Bab ke-130. Hujan turun seperti air terjun. Itu membasuh darah yang terkumpul dan mayat yang terfragmentasi mengotori lapangan latihan militer Qingding. Tetesan-tetesan seukuran kacang berceceran di atap. Hujan yang tiba-tiba merendam semua orang yang hadir, mengejutkan mereka dari lamunan mereka yang tercengang dan ketakutan. Mereka buru-buru mencari perlindungan dari hujan. Bahkan tokoh-tokoh yang berpengaruh sekarang tampak basah kuyup dan basah kuyup, namun meskipun demikian, mereka secara biologis melihat ke arah platform. Di sana, mereka melihat seorang pemuda berjubah, kain biru mereka mengingatkan pada batu giok. Dia memegang payung kertas minyak, dan hujan mengalir di sisi-sisinya, menyelubungi sosoknya yang tinggi dan kurus dalam kabut dan memberinya udara yang halus. Rambut panjangnya panjang rapi dengan jepit rambut kayu. Saat dia turun dari peron, dia terlihat tenang dan nyaman meskipun awan tebal dan hujan deras. Ah, luar biasa. Saudara Su memiliki pandangan ke depan untuk memberitahu saya untuk membawa 2 payung. Huang Qianjun menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia juga memegang payung. Ketika mereka melihat Sui berjalan ke arah mereka, terpilih demi tegak, hati para kekuatan besar itu menegang. Apa yang dilakukannya? Jangan bilang dia masih ingin membunuh orang. Sulit untuk dikatakan. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Qin Fang meninggal? Siapa yang berani pergi sekarang? Para penonton menonton di antara mereka sendiri dengan bisikan kasar. Mereka hanya bisa tegang dan waspada. Di mata mereka, Sui sekarang menjadi pembunuh yang tak dilawan,
menakutkan di luar imajinasi. Kau yakin tidak ingin membalas dendam? Sui berhenti, lalu melihat ke arah kelompok yang berdiri kira-kira 100 kaki jauhnya. Ini adalah keluarga dan tetua Qian Yunjiu, Huolong, dan 5 murid Blue River Sword Manor lainnya yang dia bunuh. Di hadapan pertanyaan Sui, mereka semua membayangkan dan membayangkan kepala. Mereka tidak berani menatap mata Sui. Anda dipersilakan untuk mengubah pikiran dan mencoba membalas dendam di masa depan, tetapi jika Anda melakukannya, Anda pasti akan melibatkan faksi, keluarga, dan teman Anda. Kata Sui, nada suaranya ringan dan lapang, tetapi semangat para pendengarnya tenggelam. Mereka tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Sui kepada Qing Wenyuan. Dia membunuh gubernur dan putra sebagai peringatan bagi yang lain. Tuan Muda Zhang. Saat Sui hendak pergi, dia tiba-tiba melirik Zhang Yuansing. Sedikit senyum muncul di bibir tanpa diminta. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa saya akan terbang lebih jauh dengan angin kencang untuk membawa saya, dan bahwa Anda dapat mengirim saya terbang ke awan. Bagaimana kalau Anda mengambil kesempatan untuk melakukannya sekarang? Zhang Yuansing bergidik, dan dia merasakan aliran dingin melalui dirinya. Dia berkata buru-buru. Tuan Muda Su, tolong jangan salah paham. Aku hanya bercanda. Saya harap Anda tidak berpikir serius, dan jika saya menyinggung Anda, saya akan segera meminta maaf. Saat dia berbicara, dia membungkuk rendah di pinggang, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar takut bahwa konflik mereka di Apricot Cottage akan mengakibatkan dia menderita murka Sui juga. Jika kamu akan meminta maaf, kamu harus menunjukkan ketulusanmu. Kamu anak nakal yang tidak berbakti. Kenapa kamu belum berlutut? Tiba-tiba, Zhang Jian menegurnya. Dia terdengar sangat marah, tapi dalam hati dia panik. Dia tidak tahu kapan putranya telah menyinggung Sui, tetapi tidak ada waktu untuk bertanya. Pertama, dia harus menyelesaikan masalah yang dihadapi, mereka harus melakukan dan meminta maaf. Ini. Zhang Yuansing ragu-ragu. Berlutut. Jika saya tergeletak di depan begitu banyak orang, bagaimana saya bisa hidup ke depan? Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, Zhang Jian membantingnya ke tanah. Bam! Lutut Zhang Yuansing mendarat di udara berlumpur, dan ayahnya memaksa kepalanya ke bawah, mencegahnya melihat ke atas. Rasa penghinaan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Sementara itu, Zhang Jian berbalik ke arah Sui dan mendekat. Tuan Muda Su, keluarga Zhangku sama sekali tidak berniat menjadi musuhmu. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak akan pernah. Saya gagal mendisiplinkan putra saya dengan benar, tetapi saya dengan rendah hati meminta kemurahan hati Anda. Tolong, lepaskan anak lelaki saya yang tidak kompeten. Begitu dia mengatakannya, dia membungkuk di pinggangnya. Ketika mereka melihat ini, tokoh-tokoh berpengaruh lainnya tampak tercengang. Bahkan kepala keluarga Zhang yang mulia tidak punya pilihan selain memimpin kepalanya. Zhang Yuansing menyaksikan dengan membayangkan, dan ledakan meledak di hatinya. Perasaan bingung yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam dirinya, dan dia merasa sedih sekaligus panik. Di dalam hatinya, ayahnya bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, pada saat seperti ini, gunung itu akan menundukkan kepalanya yang sombong. Sui tidak memedulikan dua ayah dan anak ini. Dia memperlihatkan tangan kepada Huang Qianjun dan baru saja akan pergi ketika suara derap kaki yang mendesak terjadi dari luar tempat latihan militer. Segera setelah itu, Zhou Jili, Qing Jin, Mu Zhongting, dan Zhang Duo mengangkut. Semuanya memakai jas hujan jerami. Ketika mereka melihat akibat pendarahan dari pertempuran, serta mayat Qin Wenyuan dan Qin Fang yang terjadi, bagaimana mungkin mereka gagal memahami apa yang telah terjadi? Tuan Muda Su, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Jili mengabaikan yang lainnya dan segera bertanya tentang kesejahteraan Sui. Alisnya berkerut prihatin. Sui tersenyum tipis. Apakah aku terlihat terluka bagimu? Ekspresi Zhou Jili menjadi kaku, tapi kemudian, dia menghela nafas lega. Aku hanya senang kamu baik-baik saja. Segera setelah saya mengetahui apa yang terjadi, saya mengemudi. Saya tidak mengira saya akan menunda satu langkah. Untungnya, Anda tidak terluka. Kalau tidak, saya harus memandikan pemerintah prefektur dengan darah. Pernyataan ini terdengar sangat lalim. Banyak dari mereka yang hadir tercengang. Siapa kali ini? Bukankah dia membual terlalu banyak? Tapi saat itu, Yuan Wutong, Zhang Jian dan petinggi kota lainnya bereaksi. Jelas bahwa mereka mengenalinya. Salam, Yang Mulia ke-6. Salam, Yang Mulia ke-6. Salam, Yang Mulia ke-6. Setelah sapaan yang kusyuk dan penuh hormat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang tercengang, dan mata mereka melebar karena isinya tidak bisa disembunyikan. Di seluruh Zhou Agung, hanya ada satu orang yang disebut Yang Mulia ke-6, dan itu adalah putra ke-6 Kaisar saat ini.
Bahkan tidak perlu menggambarkan betapa tingginya status ini. Zhao Jili melambai, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu berdiri di atas upacara. Kemudian, dia menatap Sui dan menghela napas, terdengar menyesal. Tuan Muda Su, Anda telah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada saya, namun saya belum benar-benar membantu Anda dengan cara apapun. Aku benar-benar malu. Itu hanya beberapa kata, tetapi mereka membuat Jiang Jian dan petinggi lainnya tercengang. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Sui tidak hanya memiliki mekanika yang mengerikan, bahkan Yang Mulia ke-6 sangat menghormatinya, dan terlebih lagi, sangat berhutang budi padanya. Ini benar-benar mengejutkan, dan cara mereka memandang Sui berubah lagi. Salam, Tuan Muda Su. Mu Jongting melangkah maju dan mendekat. Sui mengangguk, lalu tiba-tiba menoleh ke Zhao Jili dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin membantu, bersihkan ini untukku." Dengan itu, dia pergi, mengangkat payungnya setinggi-tingginya. Masalah ini sudah terselesaikan, dan dia tidak bisa diganggu untuk berlama-lama lagi. Huang Qianjun mengejarnya. Yuan Luoxi ingin mengejarnya juga, hanya untuk Yuan Wutong meraih bahunya. Dia berkata dengan kesal, "Kamu benar-benar jatuh cinta, ya?" Yuan Luoxi mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Suye menghilang di kejauhan dan menghilang ke dalam hujan, Zhao Jili berseru, "Tuan Muda Su, yakinlah. Aku jamin aku tidak akan mengecewakanmu. Apa dua burung, satu batu?" Aku bilang, jangan terlalu berharap. Apakah kamu sudah paham sekarang? Tanya Qing Jin. Tatapannya yang cerah dan tajam menatap tajam ke arah yang ditinggalkan Sui. Dalam hati, dia merasa tertahan dan kecewa. Baru saja, dia bahkan tidak melirikku sedikit pun. Apakah dia berencana untuk menarik garis di antara kita? Saat dia memikirkan hal ini, dia mengerutkan keningnya dengan kecewa. Tapi kemudian, itu masuk akal. Di mataku, aku hanya pantas berperan sebagai gadis pelayannya, dan aku menolak tawarannya. Sudah bisa diduga bahwa dia tidak akan memedulikanku lagi. Mata Zhao Jili bersinar dengan tekad. Bibi bela diri, setelah kejadian ini, aku semakin yakin bahwa 10 Qin Wen Yuan yang ditambahkan bersama-sama tidak akan bernilai 1 Tuan Muda Su. Deklarasi ini membuat Qing Jin teringat, tapi kemudian, terjadilah kematian dan sungai darah. Berpikir kembali, Sui bahkan tidak terluka. Tidak, dia bahkan tidak menodai pakaiannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Yang Mulia ke-6, bolehkah saya begitu berani bertanya bagaimana kita menyelesaikan apa yang terjadi hari ini? Tanya Jiang Jian. Serahkan pada gubernur prefekturmu, saya hanya punya satu permintaan. Anda tidak boleh membocorkan apa yang terjadi di sini hari ini. Melihat Zhao Jili menyapu para ahli yang berkumpul. Jika tersiar kabar, aku akan membawamu ke tugas untuk itu. Hati mereka langsung terasa berat. Apa yang terjadi di sini terlalu besar dan serius untuk disembunyikan. Mereka mungkin bisa menyembunyikannya dari sebagian besar warga kota biasa, tapi tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya dari klan dan faksi yang lebih menonjol. Tentu saja, sang pangeran juga mengetahui hal ini, tetapi itu tidak masalah. Dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi bagaimana jika semua yang saya lakukan adalah menyeka pantatnya untuknya? Jika saya membantu berulang kali, tidak mungkin dia akan melupakan bantuannya, kan? Zhao Jili berpikir dalam hati. Hujan berkepanjangan angsur memudar, berubah dari hujan menjadi gerimis yang lembut dan bermusuhan. Kabut menyelimuti atap padat ibu kota prefektur Cloud River, memberi kota ini lapisan tambahan keindahan yang indah. Sui duduk di dalam kereta kuda, menatap pedang yang terbentang di lututnya. Sebelumnya, dia menggunakan kekuatan dekrit pengumpulan mendalam. Meskipun dia berhasil menggunakan kekuatan hujan, prasasti yang mewakili dekrit itu terasa lebih redup dari sebelumnya. Sui memulainya, lalu membuat penilaiannya. Aku bisa menggunakan sekitar 9 kali lebih banyak. Dekrit berbeda dari jimat biasa. Dia telah menggunakan darahnya sebagai panduan untuk mengilhami ide ke dalam pedang selama proses penempaan. Saat itu masih belum selesai. Setelah dikeluarkan, tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatannya. Tapi kemudian, Sui tidak terlalu keberatan. Di matanya, dekrit hanyalah bentuk lain dari kekuatan eksternal. Yang paling penting adalah kekuatan pribadi seseorang. Mereka segera mencapai Balai Gaur Eli. Cheng Wuyong dan Fang bersaudara telah menunggu di Humble Tranquility Cottage selama ini. Ketika mereka melihat Sui dan Huang Qianjun kembali dengan selamat, mereka hanya bisa menghela nafas sebelum naik untuk menyambut mereka. Sui bertukar basa-basi, lalu kembali ke dalam ruangan. Seolah-olah semua yang terjadi di lapangan latihan militer Qingding bahkan tidak layak disebut. Cheng Wuyong menarik Huang Qianjun ke samping dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi secara detail. Sementara itu, Sui duduk di meja. Dia menatap melalui jendela, ke pohon-pohon yang dikelilingi kabut. Hatinya terasa tenang dan tenteram,
Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan melankolis yang tak dapat dijelaskan. Reinkarnasi untuk memuat baru berarti dia memiliki identitas baru dan dia telah memulai perjalanan baru. Tapi sejak diperkenalkannya, dia belum menemukan rasa yang dimilikinya. Dia seperti pengembara tanpa tujuan, perjalanan kaki abadi. Langit dan bumi adalah wisma, dan aku hanyalah seorang pengelana sementara. Gumam Sui pada dirinya sendiri. Melalui jendela, dia melihat halaman. Samar-samar dia bisa mendengar Huang Qianjun menceritakan apa yang terjadi dengan kegembiraan dan antusiasme yang besar, diselingi dengan pertanyaan dan komentar lanjutan Cheng Wuyong dan Fang bersaudara. Sui tersenyum, lalu memikirkan itu. Dia membentangkan secari kertas putih di atas mejanya, mengambil kuas penuh tinta, dan mulai menulis. Saya seorang pengembara di dunia ini. Saya menghadapi kabut dan hujan dengan pedang di tangan. Karakternya mengalir seperti udara, dan tintanya menembus kertas. Teks berisi energi yang menyegarkan, bebas dan tegas. Gerimis dan angin sepoi-sepoi dunia di balik jendela dalam kabut. Bagaimana dengan Sui? Dia berbalik, keluar dari dalam ruangan, dan tertawa. Magang junior saudara Fang, cepat! Keluarkan anggur yang dipanaskan. Bab ke-131. Hujan masih turun saat malam tiba, menenggelamkan semua gangguan lainnya. Di luar kota, seekor bangau putih mendarat di sepanjang tepian Great Azure. Queenie, tunggu di sini, kata seorang pemuda tampan berjubah tau kuning aprikot sebelum berjungkir balik dari belakang. Ini tidak lain adalah murid Raja Menelan Laut, Getchen. Dia menyelimuti tubuhnya, lalu berjalan sendirian menembus kegelapan dan hujan lebat. Tak lama kemudian, dia tiba di lapangan latihan militer Qingding. Bau darah yang sangat menyengat. Hujan telah menghapus sebagian besar darinya, namun baunya masih meresap ke udara. Itu akan memakan waktu lama sebelum benar-benar bubar. Getchen mengamati area itu sebentar, lalu diam-diam memuat ke halaman. Dia melangkah dengan percaya diri ke tengah lapangan, lalu berhenti dan melihat sekeliling. Jelas seseorang telah membersihkannya baru-baru ini. Yang terkumpul dan darah batu yang hancur telah hilang selama beberapa waktu. Tapi mata tajam Getchen masih menangkap cukup banyak. Setelah beberapa saat, dia melihat ke langit. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia memintanya. Pak Tua, di Master Ghost Ridge, kamu bilang Sui tidak sederhana. Sekarang, sepertinya dia benar-benar karakter yang sangat berbahaya. Sebelum tiba di tempat latihan militer Qingding, dia mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini dari salah satu petinggi ibu kota prefektur. Pedangnya menembus awan, dan dia memanggil kekuatan hujan untuk membunuh musuh-musuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang pemuda Ki Accumulation sendiri. Namun, jika dia menggunakan kekuatan eksternal, itu sama sekali tidak aneh. Kata suara serak dan tua dari dalam jiwa Getchen. Misalnya, jimat rahasia tahu asal dapat dengan mudah mencapai prestasi seperti itu. Jadi maksudmu mungkin dia memiliki dewa duniawi di belakangnya? Kata Getchen sambil berpikir. Sebagai murid Raja Menelan Laut, dia sangat menyadari bahwa di seluruh Jau Agung, hanya segelintir orang yang telah melangkah ke Origin Dao. Beberapa elit inilah yang disebut oleh seniman bela diri duniawi sebagai Dewa Duniawi. Tidak, itu tidak benar. Dia baru dalam tahap awal akumulasi Ki, namun dia memaksa Mu Changtu, seorang Grandmaster dari Dao of the Sword, untuk memerintahkan kepalanya dalam kekalahan. Kemudian, dia membunuh Qin Wenyuan seolah-olah itu bukan apa-apa. Bukankah itu terlalu luar biasa? Getchen mengerutkan kening. Pewaris inti dari Akademi Pes Phoenix di Jade Capital mungkin bisa menandingi prestasi seperti itu, tapi itu dengan asumsi mereka tidak menahan apa-apa. Mereka tidak mungkin meminta Sui, jangan bilang dia murid dari Tanah Suci nomor 1 Jau Agung, Sekta Pedang Naga Tersembunyi. Ketika kemungkinan ini terjadi, jantung Getchen berdebar kencang di dadanya, dan ekspresi berubah serius. Sekta Pedang Naga Tersembunyi. Ini adalah faksi yang bercita-cita sejati, sebuah organisasi yang melampaui dunia biasa. Sekta Pedang Naga Tersembunyi bahkan tidak berharga. Aku sudah mengutarakanmu sejak lama. Apa Tanah Suci nomor 1 Jau Agung mereka tidak lain adalah kumpulan penggarap kelas rendah. Kata suara serak dari dalam jiwa. Getchen tertawa dingin. Orang tua, jangan sombong seperti itu. Dalam keadaan Anda saat ini, ketika Anda bertemu tuan saya, leluhur bela diri Xiantian, hanya Anda terlalu takut untuk mengeluarkan kentut. Siapa kamu sampai mengatakan hal seperti itu tentang Sekta Pedang Naga Tersembunyi? Dia berhenti, lalu melanjutkan. Hentikan omongan kosong dan langsung ke intinya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sui? Suara serak itu berkata dengan ketidaksenangan yang jelas. Kamu ingin aku mengajarimu dengan sikap itu? Getchen terdiam sejenak. Jika Anda tidak menjawab saya akan menyerah mencari Sui, bahkan jika itu berarti bertentangan dengan perintah tuanku.
Aku bersumpah. Dia tidak punya pilihan selain datang ke ibu kota prefektur Cloud Driver, dan dia merasa agak tidak berdaya tentang hal itu. Itu karena 3 persik api yang membawa Sui, tuannya, Ge Changling, sangat tidak senang, jadi dia memerintahkan Ge Qian untuk menyelidiki asal-usul Sui. Oleh karena itu, Ge Qian tidak punya pilihan selain datang, mau atau tidak. Lupakan. Saya tidak bisa repot-repot berdebat dengan Anda, kata suara serak dengan dengung dingin. Apakah Anda ingat tip yang saya berikan kepada Anda tentang alam akumulasi Qi? Aku ingat, kata Ge Qian tanpa berpikir lebih jauh. Tapi kemudian, dia membeku, tertegun. Apakah Anda mengatakan bahwa Sui kemungkinan telah membuka semua 108 lubang spiritual? Benar sekali, seru suara serak itu. Dia menghela nafas dengan emosi. Para seniman bela diri dari kata duniawi mengolah metode yang biasa dan mati. Mereka bahkan tidak tahu apa artinya membuka semua titik akupuntur sepenuhnya. Bahkan jika mereka berhasil mencapai alam tungku dalam, pada saat itu, fondasi mereka sudah penuh dengan kekurangan. Bagaimana mungkin orang seperti itu cocok untuk Sui? Ekspresi Ge Qian agak tidak enak dilihat. Pak Tua, saya ingat Anda mengatakan bahwa di seluruh benua Ajo, hanya Anda yang telah menguasai teknik matematika yang mampu meredam semua 108 lubang spiritual. Mengapa orang lain seperti itu muncul entah dari mana? Suara serak itu menjawab. Akhirnya, dia berkata, itulah sebabnya saya pikir Anda perlu bertemu dengan anak itu. Jika benar-benar ada bahaya, bagaimana mungkin aku hanya mundur dan melihatmu mati? Yang harus kita lakukan adalah menangkapnya. Kita akan mengetahui semua rahasianya. Sekarang bukan? Mungkin, kami bahkan mungkin mendapatkan hadiah besar. Ketika dia mengatakan bagian terakhir ini, suaranya dipenuhi dengan bujukan. Tetapi ekspresi Ge Qian hanya menjadi gelap, dan dia menahan kepalanya dengan tegas. Tidak mungkin! Saya lebih suka menghabiskan sisa hidup saya dalam degradasi daripada menghadapi tingkat bahaya itu. Anda tahu seperti yang saya lakukan bahwa saya selalu tidur. Aku terlalu takut untuk menginjak semut saat aku berjalan. Suara serak itu menjawab. Orang tua itu sangat marah. Dia benar-benar ingin batuk darah. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tetapi dia belum pernah bertemu orang yang begitu berhati-hati dan takut sebelumnya. Orang lain mungkin belajar keberanian setelah melakukan penghinaan besar, tetapi anak ini lebih suka hidup dalam degradasi daripada berkelahi. Untuk apa dia menyimpannya? Jalan besar. Tidakkah dia tahu bahwa para pembudidaya harus membunuh dengan tegas dan berani untuk terus maju? Tapi Ge Qian tidak peduli tentang semua itu. Dia hanya berbalik untuk pergi, ingin keluar dari lapangan latihan militer Qingding secepat mungkin. Segera, dia kembali ke tepi Great Azure. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Suara serak itu tidak bisa tidak bertanya. Aku akan pergi menemui tuanku dan membayangkan bahwa aku tidak mampu menyinggung Sui. Jika dia tidak senang, dia bisa berduka dengan Sui sendiri. Bagaimanapun, saya tidak melakukannya, kata Ge Qian tanpa berpikir dua kali. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia menutup atasannya. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya? Ge Qian berkata seolah-olah sudah jelas. Tentu saja aku, tidak. Cepat atau lambat, kepengecutanmu akan membuat marah sampai mati. Meraung dengan suara serak. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tapi Ge Qian tidak membayarnya lagi. Dia baru saja menaiki bangau putihnya dan terbang ke awan. Bukannya aku tidak punya nyali, katanya saat mereka membubung menembus awan. Itu karena aku tahu betul bahwa saat aku bertemu dengannya, kamu tidak akan bisa menolak untuk melawannya. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Suara serak itu meremehkan, dan ketika dia berbicara selanjutnya, sikapnya telah berubah total. Dia bahkan terdengar sedikit bersyukur. Jadi, kamu memintaku? Ge Qian tersenyum. Dia menyukai kehati-hatian dan tidak menyukai bahaya. Apakah ada yang salah dengan itu? Sui, kita pasti akan bertemu cepat atau lambat. Jika Anda dapat memperbaiki semua 18 lubang spiritual, tidak ada alasan saya juga tidak bisa. Anda memiliki rahasia Anda, tetapi saya juga memiliki rahasia saya. Kakek itu selalu memberitahuku bahwa aku ditakdirkan untuk menjadi karakter utama di zamanku, tapi aku sangat sadar bahwa aku hanya bisa setengah mempercayai apapun yang dia katakan. Saya hanya berharap bahwa Anda dan saya tidak menjadi musuh atau yang lain. Saat dia memikirkannya, sayap tajam bangau putih itu bersinar dengan cahaya yang bersinar, dan mereka terbang lebih tinggi ke langit. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Akademi Asal Surga, sebuah pavilion yang dibangun di puncak gunung. Ling Zhao, di mana kamu? Kata suara lembut saat sosok anggun berjalan menembus kegelapan. Itu adalah seorang wanita dengan gaun putih polos. Hanya ada sedikit lentera yang menghasilkan malam,
sehingga rambut panjang seputih salju wanita itu nyaris tidak terlihat. Dia tampak tenang dan anggun seperti udara, dan wajahnya sangat indah. Dia adalah kecantikan yang luar biasa. Hanya saja, temperamennya benar-benar dingin. "Tuan, apa yang kamu lakukan di sini?" Pintu pavilion terbuka, dan Wen Lingzhao melangkah keluar. Sedikit kejutan muncul di wajahnya yang cantik namun sedingin es. Wanita berambut putih ini tidak lain aneh, Zhu Guqing. Dia adalah seorang Grand Master yang terkenal, seorang ahli dari Dao of the Sword. Sikap pedang kabut berkabut miliknya yang terkenal di 6 prefektur di Provinsi Imperial. Selanjutnya, dia adalah salah satu dari 9 tetua akademi asal surga. Ketika dia melihat muridnya, yang penampilan dan temperamennya sama-sama terkemuka, ekspresi Zhu Guqing melunak. "Ranah tersembunyi Gunung White Cloud akan segera terbuka. Saya mendapatkan tempat untuk Anda, jadi persiapkan diri Anda. Berusahalah untuk mencapai puncak alam akumulasi Qi pada saat dibuka, hanya 1 bulan dari sekarang. Dengan begitu, Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat di dalamnya." Kegembiraan melintas di wajah Wen Lingzhao. Dia segera membungkuk. "Terima kasih banyak, Guru. Kamu dan aku adalah master dan murid. Mengapa bertindak seperti orang luar?" kata Zhu Guqing. Kemudian, dia berhenti sebelum berkata, "Seseorang datang dari pemerintah provinsi lagi. Mereka mengatakan bahwa jika Anda bersedia, Gubernur Provinsi Xiangtiangqiu secara pribadi akan membantu Anda membatalkan pernikahan Anda." Alis elegan Wen Lingzhao menyatu. "Tuan, pasti seseorang yang agung seperti Gubernur Provinsi tidak akan membuat kesepakatan seperti itu karena kebaikan hatinya. Saya yakin ini adalah ide magang senior saudara Xiangming. Saya tahu bagaimana perasaannya tentang saya, tetapi ini adalah masalah saya, dan saya ingin menyelesaikannya sendiri." Zhu Guqing mengangguk, dan senyum puas menyebar di wajahnya. "Apakah kamu tahu mengapa aku memilihmu sebagai muridku? Itu karena Anda sangat mirip dengan saya ketika saya masih muda. Anda menolak membiarkan siapapun mengendalikan nasib Anda. Bagus sekali. Saya mendukung keputusan Anda." Wen Lingzhao tercengang. Riak mengalir melalui jantung. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan, saya tidak akan mengecewakan Anda." Zhu Guqing menyarankan, lalu menambahkan, "Dalam beberapa hari, saya akan menuju ke ibu kota prefektur Cloud River. Jika ada waktu, saya akan mengunjungi Blue River Sword Manor untuk melihat adik perempuan Anda. Dan jika bakatnya benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan, saya akan membawa kembali ke Heaven's Origin Academy bersama saya." "Indah sekali!" Mata Wen Lingzhao berbinar, ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya yang biasanya sedingin es. "Aku percaya adik perempuanku juga tidak akan mengecewakanmu." "Benar, Tuan, untuk apa Anda mengunjungi ibu kota prefektur Cloud River?" tanya Wen Lingzhao dengan rasa ingin tahu. Zhu Guqing tidak merahasiakannya. "Itu karena gerbang pembawa kematian. Menurut intelijen yang dapat dipercaya, 3 pelindung Dharma gerbang pembawa kematian yang ditempatkan di Provinsi Imperatorial telah memasuki ibu kota prefektur Cloud River. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. Lebih baik membunuh pembudidaya sesat seperti mereka dengan cepat dan selesai dengan itu." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir itu, matanya yang cerah bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan, dan seluruh kehadirannya berubah setajam dan menakutkan seperti ujung pedang. Wen Lingzhao berkata dengan lembut, "Kalau begitu tolong, hati-hati, Tuan. Yakinlah, beberapa orang lain akan bepergian dengan saya. Bagaimanapun, ini sudah larut. Kamu harus tidur lebih awal." Dengan itu, Zhu Guqing berbalik dan pergi. Setelah melihatnya memudar ke pemandangan, Wen Lingzhao menarik napas dalam-dalam, dan bibir merahnya melengkung menjadi senyuman, langsung dari hati. "Jika adik perempuan saya datang juga, saya akan memiliki seseorang untuk menemani saya." Dia kembali dan memasuki ruangan, tetapi ketika dia akan mulai memegangnya, dia secara tidak dapat dijelaskan mengingat apa yang mengatakan tentang membatalkan pernikahannya. Secara alami, dia juga mengingat nama suaminya, Sui. Memikirkannya saja sudah membuatnya kesal. Belum lama ini, dia menerima pesan dari ibu pemimpin keluarga Wen, dan dia belajar sedikit tentang penampilan Sui di perjamuan gerbang naga. Meski cukup mengejutkan, prestasi remeh Sui tidak berarti apa-apa. Jadi bagaimana jika dia memulihkannya? Siapa yang peduli jika dia mengambil tempat pertama di perjamuan gerbang naga? Jika saya tidak menyukai, dan tidak ada yang bisa mengubahnya, pikir Wen Lingzhao dalam hati. Pemandangan yang cerah angsur menjadi tenang, lalu membeku. Bab ke-132